Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruri Sagita dengan PM B1A023229. Di sini saya akan membahas pendapat beberapa filsuf mengenai teori asal mula terciptanya sebuah negara, yaitu teori perjanjian masyarakat dan teori kekuatan. Terdapat 3 tokoh dari teori perjanjian masyarakat yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama ada Thomas Hobbes. Thomas Hobbes menganggap perjanjian masyarakat itu lahir karena adanya keadaan belum omnium kontra omnes, di mana setiap individu itu ingin selalu memperlihatkan keinginan-keinginannya yang bersifat egoistis seperti kompetisi, di mana manusia itu berlomba-lomba ingin mengalahkan manusia yang lain. Selanjutnya ada defensio, keadaan di mana manusia itu tidak ingin dikuasai atau dibatasi oleh orang lain. Dan yang terakhir ada gloria, keinginan dihormati, dipuji, bahkan disegani. Karena sifat alamiah manusia inilah perlu diadakannya perjanjian masyarakat berupa penyerahan hak-hak dari individu-individu kepada raja. Raja di sini bukan merupakan pihak dalam perjanjian, ia tidak ikut dan tidak terlibat dalam perjanjian, sehingga kekuasaan raja bersifat absolut. Raja dapat melaksanakan apa saja, membunuh sekalipun jika itu bertujuan untuk perdamaian. Ketika raja berbuat melawan hukum, ia tidak dapat dikatakan bersalah, melanggar hak orang lain, atau melanggar perjanjian masyarakat tersebut. Sebab raja tidak bertanggung jawab kepada siapapun. Raja nantinya hanya akan dianggap berdosa kepada Tuhan. Filsuf kedua yaitu John Locke. John Locke berpendapat bahwa negara itu terbentuk dari persetujuan bersama masyarakat. Dalam kontrak inilah rakyat menyerahkan hak-haknya kepada masyarakat kecuali hak asasi manusia. Masyarakat kemudian menunjuk seorang penguasa untuk diberikan wewenang berupa menjaga dan menjamin terpenuhinya hak-hak asasi manusia tersebut. Namun dalam jalan kekuasaannya, penguasa tidak boleh melanggar hak asasi manusia tadi, dan rakyat berhak mengganti pemerintah jika gagal menjalankan mandatnya. John Locke di sini juga membagi kekuasaan negara menjadi 3. Yang pertama ada legislatif, membuat hukum; eksekutif, menjalankan hukum; dan federatif, yaitu mengurus hubungan luar negeri, agar tidak ada penguasa yang memiliki kekuasaan mutlak. Filsuf terakhir ada J.J. Rousseau. J.J. Rousseau berpendapat bahwa perjanjian masyarakat adalah keadaan di mana masyarakat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa, sedangkan kedaulatannya itu tak berada di tangan rakyat. Jadi kedaulatan itu tidak diberikan kepada penguasa, tetap berada di tangan rakyat atas kehendak bersama. Penguasa di sini merupakan wakil dari rakyat. Oleh karena itu, apabila penguasa mengadakan tindakan yang bertentangan atau menyimpang dari kehendak rakyat, maka rakyat dapat mengganti penguasa itu dengan penguasa yang baru. Adapun perbedaan kontrak sosial dari ketiga tokoh tersebut, di mana Thomas Hobbes lebih menekankan perjanjian yang menundukkan rakyat kepada raja dengan kekuasaan absolut, bentuk negara idealnya yaitu monarki absolut, sedangkan John Locke lebih menekankan perjanjian sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia dan pembatasan kekuasaan negara dengan mekanisme pengawasan rakyat. Bentuk negara idealnya adalah monarki konstitusional. Sementara J.J. Rousseau memandang perjanjian sebagai bentuk kehendak rakyat, karena kedaulatannya tetap berada di tangan rakyat, sehingga penguasa di sini hanya sebagai wakil dari rakyat dan menjalankan mandat rakyat. Bentuk negara ideal dari J.J. Rousseau ini adalah republik demokrasi. Selanjutnya ada teori kekuatan atau teori kekuasaan, yang juga menjelaskan asal mula terbentuknya suatu negara. Terdapat 4 tokoh dari teori ini. Yang pertama ada Franz Oppenheimer. Franz Oppenheimer di sini yang menganggap bahwa negara itu merupakan suatu alat yang digunakan oleh golongan kuat untuk melaksanakan suatu tertib masyarakat terhadap golongan yang lemah, ya, dengan maksud dan tujuan untuk menyusun dan membela kepentingan dari golongannya terhadap orang-orang, baik dari dalam maupun dari luar, terutama dalam sistem ekonomi. Adapun tujuan akhir dari suatu negara menurut Franz Oppenheimer ialah untuk penghisapan ekonomi golongan lemah oleh golongan kuat. Selanjutnya ada Karl Marx. Karl Marx menganggap bahwa negara itu muncul dari pertentangan kekuatan ekonomi antara kelas-kelas dalam masyarakat. Menurutnya, negara itu dipergunakan sebagai alat oleh golongan yang kuat, ialah mereka yang memiliki modal atau mereka yang memiliki alat untuk menindas yang lemah ekonominya, atau mereka disebut di sini ialah kaum buruh. Negara menurut Karl Marx tidaklah bersifat netral, melainkan berpihak pada kepentingan golongan kuat. Negara menurut Karl Marx juga akan lenyap dengan sendirinya jika sudah tidak terdapat lagi perbedaan-perbedaan kelas dan pertentangan-pertentangan ekonomi. Selanjutnya ada Harold J. Lasky.
Harold Jelasky di sini yang menganggap bahwa negara itu merupakan suatu alat pemaksa atau duang organisasi untuk melaksanakan dan melangsungkan suatu jenis sistem produksi yang stabil, dan pelaksanaan sistem produksi ini semata-mata hanya untuk kepentingan golongan kuat atau mereka yang berkuasa. Sistem produksi ini tuh hanya menguntungkan golongan yang kuat gitu loh. Negara di sini tuh menurut Harold Jelasky itu tidak dengan sengaja mencari keadilan dan kemanfaatan bagi umum, melainkan kepentingan bagi golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Sementara tata hukum menurut Harold Jelasky adalah sebagai suatu topeng untuk suatu kepentingan yang bersifat ekonomi sebagai keuntungan yang diperoleh dari kekuasaan politik yang dimilikinya. Dan yang terakhir ada Leon Duguid. Leon Duguid menganggap bahwa orang-orang yang paling kuat memaksakan kemauannya kepada orang-orang lain yang dianggapnya lemah. Orang-orang yang kuat itu mendapatkan kekuasaan dan memerintahkan disebabkan karena faktor mereka memiliki keunggulan di lapangan. Keunggulan ini seperti fisik, ekonomi, kecerdasan, agama, dan sebagainya. Kekuasaan yang dimilikinya itu memungkinkan mereka untuk memerintah dan mengendalikan untuk kepentingan umum dan keteraturan sosial. Adapun hubungan kausal antara teori kekuatan dengan lahirnya teori patriarki dan matriarki yang pertama, yaitu teori kekuatan ini menjadi landasan teoritis munculnya sistem patriarki, yaitu keadaan di mana laki-laki memegang kekuasaan dominan dalam keluarga maupun masyarakat, di mana laki-laki menentukan kebijakan sosial, budaya, bahkan warisan yang diturunkan berdasarkan garis ayah. Ini merupakan konsekuensi dari kontrol kekuasaan ekonomi dan fisik, sejalan dengan teori Karl Marx, di mana yang menjelaskan tentang dominasi kelas dan alat produksi yang menguasai struktur sosial dengan cara menundukkan kaum perempuan demi menjaga warisan, serta pandangan Oppenheimer tentang kekuatan melalui penaklukan. Sedangkan teori matriarki itu kebalikannya, yaitu keadaan sosial di mana perempuan atau ibu memegang posisi sentral dalam kekuasaan, dengan pengambilan keputusan serta hak waris yang berdasarkan garis ibu. Teori matriarki ini muncul dari perspektif legitimasi sosial dan fungsi bersama sejalan dengan pendapat Leon Duguid, di mana ia berpendapat bahwa kekuasaan itu didapatkan bukan hanya karena faktor fisik dan ekonomi, tetapi juga karena faktor kecerdasan, agama, dan lain-lain yang digunakan untuk suatu kepentingan umum dan keteraturan sosial. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai teori perjanjian masyarakat dan teori kekuatan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.